Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran Allah berkata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi ujian itu ada 5 doang, nggak jauh-jauh. Jadi kita semua diuji dengan 5 perkara ini. Jadi jangan takut kita menghadapi ujian, semuanya kena. Menjadi masalah adalah kita mau mengikuti orang yang sukses dari kelima ujian itu, atau mengikuti orang yang gagal dari kelima ujian itu, terpuruk dalam kemaksiatan, terpuruk dalam kekecewaan, terpuruk dalam keputusasaan dalam menjalani ujian tersebut. Jadi 5 ujian itu adalah al-khauf, rasa takut. Jadi orang takut menghadapi masa depan, kemudian dari rasa takut itu timbullah keraguan, kekhawatiran menjalani masa depan dia. Jadi dari rasa takut itu timbul keraguan itu padahal bukan diri kita, bisikan setan. Jadi yukhawwifu, setan itu membisikkan rasa takut, dan dari rasa takut itu timbul keraguan, dan agama memerintahkan kita untuk menjauhkan rasa ragu. Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Prasangka, keraguan harus dijauhkan. Kemudian Nabi juga berkata, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang kamu ragu kepada hal yang tidak kamu ragukan, pada hal yang kamu yakini. Karena memang keyakinan itu sebenarnya diri kita sendiri, dan keraguan itu timbul dari syaitan, membisikkan rasa ragu setiap saat kita nggak yakin menjalani hidup kita, susah untuk jalan ke depan. Jadi dia menjadi budak masa lalunya dengan rasa takut yang dulu pernah dia gagal di perkara tersebut, nggak mau lagi menghadapi perkara itu, selalu menghindar, padahal perkara itu selalu hadir di dalam hidupnya. Memang kita bukan budak masa lalu harus ditinggalkan, karena kita memang adalah arsitek masa depan kita sendiri. Kalau bukan kita yang merancang untuk diri kita sendiri, siapa lagi? Setelah rasa takut, semua manusia juga akan diuji oleh rasa lapar. Jadi, biasa itu, lapar itu. Dan kita punya aplikasi untuk keluar dan bertahan dan keluar dari rasa lapar itu. Dari kecil kita udah diajari, belum bisa apa-apa orok, itu dia udah bisa bertahan dan keluar dari rasa laparnya dengan jalan nangis. Itu belum bisa apa-apa, tiba-tiba kenyang aja gitu. Jadi memang kita punya aplikasi resiliensi itu, keluar dari masalah, terutama rasa lapar. Jadi perut kita ini, otak kecil, dia itu daya hidup manusia, pasti bisa keluar dari rasa lapar itu. Wa naqsim minal amwal. Kemudian orang juga pasti diuji kekurangan harta, kekurangan uang. Bukan orang-orang yang susah aja. Kadang-kadang orang-orang yang dipandang banyak uang juga kekurangan uang dia sebenarnya. Gitu. Karena memang biaya hidupnya lebih tinggi. Jadi uang banyak juga tetap aja kurang. Gitu. Makanya semua orang pasti diuji
kekurangan uang, walaupun uangnya banyak. Karena biaya hidupnya itu makin tinggi dia gitu. Mungkin biaya hidup dia untuk seminggu cukup buat sebulan gitu. Tahu bukan, ada juga yang buat makannya aja sekali makan sama keluarganya itu melebihi biaya hidup kita sebulan. Makanya semua orang pasti diuji kekurangan harta. Kemudian anfus, kekurangan atau kehilangan jiwa-jiwa yang dicintai. Jadi ditinggal meninggal orang tua, saudara, tetangga yang dia cintai, jadi gantian mereka, kemudian kita, itu semuanya pasti akan kehilangan jiwa-jiwa yang mereka cintai. Itu pun ujian. Ada orang yang diuji kehilangan atau ditinggal meninggal orang tuanya, dia tetap bertahan dalam ibadah. Ada orang ditinggal meninggal orang tuanya, malah terjebak di dalam kemaksiatan, kecewa dengan keadaan, kecewa dengan ujian, kecewa dengan yang menguji gitu. Jadi berbeda-beda orang menyikapi ujian itu tergantung suasana hati mereka. Dan orang yang arif billah, orang yang kenal sama Allah, itu akan lepas dari ujian dalam keadaan sukses. Tapi orang yang gak kenal Allah gak akan pernah lepas dari ujian dalam keadaan sukses. Dia malah terpuruk dalam kekecewaannya begitu. Jadi semuanya pasti akan merasakan kehilangan orang-orang yang dia cintai. Ini ujian buat semua manusia, nggak ada kecualinya. Wali Allah, kemudian musuh Allah, orang-orang biasa semua pasti akan kehilangan orang-orang yang dicintain. Bukan itu masalahnya. Masalahnya bagaimana kita bisa mendapati hikmah dari ujian kehilangan orang-orang yang dicintai ini. Jangan fokus kepada kejadiannya, tapi fokuslah terhadap pelajaran apa yang akan kita terima dari kejadian itu. Cari pelajaran itu. Kalau fokus sama kejadiannya, gelap hati kita. Kita harus nyari pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ujian tersebut. Kemudian yang terakhir, yakni samarat, kekurangan buah-buahan. Jadi ini mungkin bisa kita tamsilkan atau ini sebuah metafora. Jadi petani kalau menanam kadang-kadang panen 1 kintal misalkanlah sebulan, atau 1 kali panen, 2 kali panen masih 1 kintal, 3 kali panen 1 kintal, yang keempat itu kekurangan. Tadinya 1 kintal mungkin setengah kintal, dengan pekerjaan yang sama, dengan tingkat kesulitan yang sama, dengan modal yang sama, tapi di bulan keempat dia kekurangan. Buah yang mereka panen itu tadinya 1 kintal jadi setengah kintal gitu. Pas masa panen ya taruhlah 1 kintal gitu. Akhirnya kekurangan buah itu di sini bisa diartikan mengerjakan sesuatu dan hasilnya nggak sesuai harapan. Jadi ini untuk semua juga, bukan para petani doang. Kita mengerjakan sesuatu tidak sesuai harapan, itu pun ujian. Jangan fokus kepada hasil, terus aja bekerja. Itu ujian. Mau pekerja mau apa, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat.
Barakallahu fikum.